warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuk materi pada hari ini, ada yang udah tahu belum? Coba sebutin nama-nama pahlawan siapa aja. Insinyur Soekarno, Nah, benar. Ibu Kartini, ya termasuk juga Muhammad Hatta. Ya, itu sebagian dari pahlawan Indonesia ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yakni kita akan membahas tentang BPUPKI. Ada yang tahu BPUPKI apa? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Rajuman Widyadiningrat. Nah, tujuan dari BPUPKI yaitu untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting tentang pembentukan atau persiapan Indonesia merdeka. Ada 3 tokoh yang termasuk dalam mengemukakan pendapat mengenai dasar negara Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, dalam sidang BPUPKI Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan atau keadilan sosial. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 1945 Supomo juga mengemukakan pendapat yang terdiri dari 5 dasar. Yang pertama yakni persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah. Selanjutnya, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengemukakan pendapat yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan atau keadilan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sini dari tokoh-tokoh ini tadilah akhirnya diambil Pancasila yang kita kenal dengan Pancasila sebagai berikut. Masih apa kan isi Pancasila? Ya. Nah, selanjutnya coba buka halaman 5. Coba dari Sari dibaca. Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Berikut adalah negara-negara yang berhasil masuk dan melakukan penjajahan di Indonesia. 1. Portugis tahun 1509 sampai 1595. Portugis merupakan negara penjajah Indonesia pertama yang berhasil masuk dan menjajah. Salah satu tokoh pentingnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada saat itu. Hingga akhirnya Portugis melanggar aturan yang telah disepakatkan dengan menerapkan praktek monopoli yang tidak sehat. 2. Spanyol tahun 1521 sampai 1692. Spanyol merupakan salah satu negara penjajah bagian Eropa yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Tujuan mereka adalah mendapatkan negara-negara penghasilan rempah tercapai setelah berhasil memasuki Indonesia. 3. Belanda tahun 1602 sampai 1942. Dari semua yang menjajah Indonesia, Belanda adalah negara penjajah Indonesia yang paling lama menjajah, yakni mencapai 346 tahun. Dalam kurun waktu itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Ya, lanjut. Yang keempat, Prancis tahun 1806 sampai 1811.
Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marsekal William d'Andelys ke Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia dan dijadikan Gubernur Jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Prancis berhasil mengibarkan bendera di atas perahu dagang FOC yang menandakan Prancis negara penjajah Indonesia. 5. Inggris tahun 1811 sampai 1816. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, di antaranya menghapus monopoli dan perbudakan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 kepresidenan. Namun, akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris, mempengaruhi pemerintahan Pulau Jawa yang pada saat itu berada di tangan Inggris. Akibat konflik tersebut, terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjadi negara penjajah Indonesia dan menguasai seluruh wilayah Indonesia. 6. Jepang tahun 1942 sampai 1945. Awal kedatangannya pada 8 Maret 1942, Jepang berniat baik dengan berencana membantu memerdekakan Indonesia. Namun lama-kelamaan mereka menunjukkan sikap diktatur kejam, yaitu sistem kerja paksa yang disebut sebagai Romusa. Dan lanjut sama Nisa. Udah, lanjut Kesha. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Titik-titik kelahiran Sumpah Pemuda terjadi pada saat rapat ketiga Kongres Pemuda II, dirangkum dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ikrar Sumpah Pemuda adalah hasil putusan pemuda-pemudi atau Kongres Pemuda II yang digelar pada tanggal 7 sampai 28 Oktober 1928. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Berikut isi dari Sumpah Pemuda. Nah, yang lainnya didengarkan ya. Itu Sumpah Pemudanya dicatat. Coba Kesha dihitung. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Bertumpah darah. Yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra putri Indonesia. Mengaku berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Tiga, kami putra putri Indonesia. Menjunjung tinggi Oke, ini semua tulis. Nah, tadi sudah disimak ya temannya membaca masing-masing. Sekarang kita mau nanya. Tadi negara apa aja
Indonesia? Sebutkan. Nah, yang bisa lagi? Prancis, Inggris, dan Jepang. Nah, itu negara-negara yang menjajah Indonesia. Nah, tujuan negara-negara semuanya tujuannya tuh hampir sama, yakni merebut rempah-rempah Indonesia. Karena emang rakyat Indonesia itu kaya dengan sumber daya alamnya. Ya. Nah, selanjutnya tadi menjelaskan tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang biasanya kita peringati tiap tanggal 28 Oktober. Coba dibaca bareng-bareng Sumpah Pemudanya. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu tadi isi dari Sumpah Pemuda. Besok dihafalin ya, besok harus hafal. Itulah materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu kasih PR ya. Buka halaman selanjutnya, halaman 6. Itu dikerjakan ya. Besok buat PR. Udah. Boleh ditutup bukunya sekarang. Udah paham semua kan ya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya. Kita tutup materi kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Mari berdoa pulang selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.